sholat doang selesai kan. Ke kanan, ke kanan. Iya. Nasi Nuh. Terbalik kok. Terbalik enggak ya? Nanti terbalik. Tadi bilang perahunya kenapa terbalik? Oh, dari sana, dari sana. Kelihatan rumah semuanya ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hari ini kita agak luang, tapi besok balik lagi Oi. Oi. Hanya orang lewat. Ya, lewat terus orang lewat. Oh, ya, itu dipakai bersuanya. Mulut saya jadi lebar ketawa. Tuh, orang lewat mulu. Bisa, guys. Yuk. Ih.
Ayo cepat woi. Udah, silakan tuh. Ini lagi mau ambil. Bentar, satu, dua. Ya. Saya udah lama sih nggak ke Ponorogo. Itu pun ada undangan yang mati kelas. Mau berdua, saya potongin. Mau berdua. Nah, itu Mas. Miring sini. Terus. Nah. Nah, yang belakang pinggir Minta dulu, bocor ya. dulu Pak. Maaf dulu Pak ya. Ini bawa buat foto prewed. Oke. Pak, foto Pak. Pakai spanduk dong. Nanti aja bersama. Setelah mana lagi? Mau foto di pojok ini. Iya, iya. Osman. Nah, Awas, awas. Pak, udah panggil-panggil Pak. Ya bocor di belakang. Ya, udah masuk. Ya, kayak oh, gitu ya. Bobby Badito. Kita tanya dia dulu sama ngomong. 1, 2. Kasih tahu Mbak Tutu kalau dia mau sholat, ini ada musolanya. Wah, awas. Bentar. Bocor. Oh, kok enggak. Bapak diem aja. Saya ganti. Oke. Ya. Oke, foto grup. Foto grup dulu yuk. Udah foto-foto aja. Yuk, 1, 2, 3. Ada ketutupan ini yang bisa. Ya, cakep. Kelihatan Pak? Ya, pintar. Udah nanti kirim aja Pak. Di grup. Selesai urusan. Kayaknya nggak kena daun deh Bapak mukanya. Lama-lama dong Pak. Ini biar rata ini. Wow. 1, 2, 3. Bapak sini. Sini Pak Mi. Satu. 1, 2, 3. Ganti gaya. Bawi karya, bawi. Gaya bebas. 1, 2, 3.
1357. Bebas, 1, 2, 3. Angkat kakinya. Aduh. Jalan. Bapak Ibu jangan naik ke bus ya. Jangan ke bus, semua kembali ke dalam gereja semua. Nanti dijelaskan sejarah bagaimana berdirinya gereja ini. Yesus ini kok banyak sekali jumlahnya. Kalau kok banyak sekali jumlahnya
ruang gunung merpati. Jadi di ruang gunung merpati. Jadi ya, jadi besi yang menuju gunung merpati itu jumlahnya sedikit. Nah, terus menyatu dari Yesus. Makanya ya makanya tidak ada bukan jelas Yesusnya seperti apa. Tidak ada tusukan di dalamnya, bekas paku tangan juga tidak ada. Itu saya pikir memang. Nah, tapi yang dikatakan dari korpus Yesus ini, salah Yesus ini adalah mana Yesus itu adalah pembawa damai. Nah, karena gunung mati kan membawa bersama damai. Nah, kenapa itu yang menjadi gunung mati dari salib Yesus? Karena Yesus datang ke dunia itu dia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Nah, ketika dia disalibkan, itu jelas dikatakan Yesus ini mengatakan bahwa Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, disitulah puncaknya kita berdamai dengan Allah melalui Yesus. Tapi di luar gereja Katolik, misalnya teman-teman Kristen, mereka tidak menggunakan korpus Yesus disalibkan. Mereka tetap menggunakan salib, tapi tidak ada Yesus saja. Nah, karena bagi mereka itu Yesus mati di kayu salib itu lambang penghinaan. Kalau di dalam gereja Katolik tidak. Jadi Yesus mati di kayu salib itu lambang kemenangan bagi kita. Nah, karena kita juga sering berdoa bahwa ini yang disampaikan mengumpulkan diselamatkan. Nah, itu ketika Yesus katakan di sini ada yang berdamai. Kenapa sampai Yesus melakukan hal itu? Karena dia menunjukkan bahwa hukum cinta kasih itu adalah seperti itu. Nah, karena hukum yang pertama itu kan hukum cinta kasih. Nah, itulah yang kita tidak seperti itu. Dari Yesus disalibkan ini dia menunjukkan di dalam hukum ini. Jadi ada beberapa hukum ini menjelaskan tentang bagaimana kasih itu sebenarnya. Ya, setelah dicontohkan sendiri dengan Yesus, nah di dalam hukum ini ditunjukkan bagaimana seharusnya kita sebagai umatnya, sebagai citra Allah sendiri, bagaimana harus kita melakukan kasih. Itu tertentu melalui pintu-pintu ini. Makanya yang paling penting sebenarnya refleksinya di dalam pintu ini. Jadi kalau tadi sudah masuk dari pintu depan sana itu namanya pintu iman yang di belakang itu. Nah, itu nampaknya itu alfa dan omega. Kalau itu diperhatikan tadi di pintu itu ada nama-nama dan omega. Nah, itu kita bagaimana Tuhan Yesus itu abadi. Nah, hanya kepada Tuhan Yesus yang kita bisa meminta. Karena dia satu-satunya. Meskipun kita tahu percaya bahwa ini kan ya manusia yang jauh dari kasih, manusia yang sudah berdosa, maka sampai ya ketika kita mengalami suatu masalah, kita sempat meragukan Tuhan. Nah, tetapi kita masih percaya bahwa Tuhan itu yang akan mendamaikan kita, memberikan keselamatan kepada kita ya, Yesus hanya kepada Dia. Nah, kalau yang ini tadi mungkin sudah ada masukkan sini itu namanya pintu harapan. Nah, itu simbolnya dua diri dan satu salib. Nah, itu ada. Jadi yang ingin dikatakan dalam pintu harapan ini apa? Bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kemauan kita mematuhi salib kita, mematuhi penderitaan yang diberikan kepada kita, mematuhi semua cobaan yang diberikan kepada kita. Nah, ketika kita setia mematuhi semua itu, mematuhi salib itu, harapannya kita menjadi cahaya bagi orang lain. Makanya itu ada dua diri. Nah, makanya harapannya setelah kita setia mematuhi salib kita mendapatkan harapan, kita juga bisa menggunakan harapan itu ke orang lain. Makanya kita juga menjadi cahaya, menyala seperti ini. Terus kali ini kasih. Jadi ini sebenarnya buatkan dari malam. Jadi itu iman, harapan, kasih. Namanya dua dari malam itu menceritakan bagaimana tentang Yesus yang menggunakan iman orang. Nah, tapi yang bisa dirasakan bukan ketika Yesus menerima, tapi ada percakapan antara murid Yesus dan Yesus itu sendiri yang tadi ngetes bagi kita. Mana murid-murid Yesus kan mengatakan setelah Yesus selesai pelayanan, dia kan naik ke atas supaya beristirahat. Nah, tapi di situ pada orang kata, nah, di situ murid Yesus
Jawabannya cuma sesudah itu. Pemikiran murid Yesus pada saat itu sama pemikiran kita yang saat ini sama. Bagaimana cara saya memberikan kekurangan? Bagaimana cara saya memberi untuk saya masih kurang? Karena kita melihat kalau memberi itu pasti ada fisiknya, kelihatan. Tapi yang Yesus katakan oleh Tuhan adalah memberi itu tidak hanya dengan harta kekayaan, tidak selamanya tentang uang, tidak selamanya tentang makanan atau lain sebagainya. Tapi memberi itu bisa ada dengan kita mau mengorbankan diri kita. Contohnya seperti apa ya? Kita mengorbankan diri itu berarti kita harus mati di kayu salib seperti Yesus kita. Tapi kita mau mengorbankan diri itu misalnya ketika di suatu hari kita harus bekerja. Di suatu hari ini harus kita kerja. Kalau kita melakukan pekerjaan ini kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan ibadah. Tapi pada saat itu juga ada sahabat kita atau teman kita yang kira cuma sahabat kita. Dan selama ini dia tidak tahu mencurah ke siapa. Nah, ketika kita sama kita datang, nah, ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita hanya mendapatkan bagaimana tulisannya, bagaimana apa yang dialami saat ini. Nah, tapi ketika dia datang, dia sama kita, walaupun kita tidak mendapatkan nasib sama kita, tapi bagi mereka adalah sebuah kekuatan. Kenapa? Karena ketika kita mau mendengarkan, mereka pasti berpikiran bahwa oh ternyata masih ada orang yang mau menulis sama saya. Ternyata masih ada orang yang mau mendengarkan kisah saya. Itu adalah sebagai sebuah kekuatan bagi mereka. Itulah tentang bagaimana ketiga minggu ini tentang dia seperti itu. Jadi lalu 3 minggu ini Yesus ini mengatakan hal ini. Makanya di dalam gereja ini juga bentuknya seperti kamar kan ini juga ada filosofinya, intensinya. Nah kalau dari luar itu mengikuti gaya kapal atau Fransiskus Saverius. Jadi kenapa kita seperti itu? Karena pemiliknya juga sama Fransiskus Saverius. Nah di dalam Fransiskus kan dia kalau pelayanan itu menggunakan kapal, dia juga datang ke Indonesia menggunakan kapal. Nah, jadi buat seperti apa supaya umat-umat yang di sini itu bisa memiliki semangat dari San Fransiskus. Karena umatnya di sini sedikit. Jadi umatnya di sini cuma 75 orang. Ya, 75 orang dan setengahnya lansia. Gereja ini kan direnovasi juga COVID 2020. Jadi 2020 itu semua kegiatan gereja kan tidak ada wajibkan kan tidak ada semua. Nah, itu kita masih kesukupan Surabaya. Itu kesukupan Surabaya memiliki pemikiran. Aku takutnya umat-umat yang di sini itu pindah. Kalau sudah pindah kota tak apa-apa. Tapi kalau sudah pindah di kota kan ada sulit. Karena itu artinya kalau mereka sudah pindah ke harapan itu. Makanya gereja yang dulu itu direnovasi. Jadi gereja yang dulu kecil pak. Itu kecil terus dari kayu semua. Lalu kita sudah tidak ada kayu. Nah cuma makin kayu ada kayu. Jadi 2020 itu direnovasi. Kayu-kayu itu semua kan sudah banyak berkah. Kita sudah banyak berkah. Jadi kayu-kayu itu tidak kita buang. Jadi ketika dirobohkan, kayu-kayu itu dijadikan salib. Tapi kalau sudah ada yang disalib itu salib dari kayu lama. Jadi di seluruh Parawang juga memiliki membuat salib. Tapi kalau di sini salib itu bukan bedanya dia dari kayu lama. Ini direnovasi tahun 2020 pas COVID ya. Terus diresmikan tahun 2021 supaya cepat bisa tahun. Dan gereja ini yang membangun itu 95% orang Muslim. Karena mustahil Bapak Ibu yang membangun 75 orang Katolik ini yang membangun gereja pegang meskipun masih kecil tapi ya tetap beda lah. Kenapa mereka itu kok mau? Karena pada dasarnya di kota-kota misalnya kayak Surabaya, Jakarta, kita banyak yang kita mau ibaratkan kita susah membangun gereja itu harus izinnya kita ambil. Tapi di sini kebutuhannya relasinya baik. Kenapa? Ketika 2017 kejadian. Jadi 2017 itu ada di sini bagi pemadam. Jadi ada di sini
hujan terus ada sungai naik. Nah, rumah semua kena. Nah, tapi tempatnya itu nggak gereja. Pada saat itu, nah, dulu gereja ini masih sejajar dengan jalan itu. Jadi kan sudah dinaikkan. Kalau itu masih sejajar, tetapi itu nggak maju. Nah, makanya Romo yang dulu itu dunia sekarang ini, Romo Sama sebenarnya dia merangkul semua masyarakat. Tidak ada orang Katolik, tidak ada orang Kristen, juga semua. Jadi dia tidak memandang agama, dia merangkul semua, mengungsi di sini, dikasih makan, dikasih minum semuanya. Nah, jadi mereka itu mengingat kebaikan bagaimana gereja. Memang kalau yang itu kalau pas dia kesini dia nggak jalan di gereja. Jadi ada supayakan dia nggak jalan di gereja. Dia kemana? Bisa jadi dia kalau ada masyarakat yang pergi main makan itu dulu dia itu kalau yang dulu itu. Terus 2020 kan itu dia mau bangun gereja ini seperti itu. Nah itu makanya dia merangkul lagi, meminta bantuan lagi kepada mereka untuk membantu membangun gereja. Makanya ini tadi juga menilai berbentuk perjalanan seperti itu ya, karena kalau di dalam budaya ini tidak akan pernah memandang agama. Makanya ini buat gereja. Nah di gereja ini ada 36 baru yang membangun. Jadi kalau ada di Rosario Batu, kalau Rosario sama gelang Rosario itu dari batu semua. Itu sama kayak yang tadi. Nah, kalau yang tadi kita batu semua, itu ada 10 jenis batu. Nah, 10 jenis batu ini kita akan membahas 10 jenis alam. Jadi semuanya ada sendiri pada apa-apa. Nah, kalau kita ada 10 jenis alam, mestinya ada 5 jenis beda. 5 jenis bedanya gimana? Itu dia anak tangga. Oh, itu jumlahnya 5. Alat ini juga berbeda dari yang lain. Kalau ini beda, Bapak Ibu ini kalau ini sama. Kenapa dibuat seperti ini terus dibuat tinggi? Ini karena di Jogja itu lupa saya kalau gerejanya apa, ada rencana pembangunan. Jadi ada orang masuk, nggak tahu siapa, dia datang terus naik dia sebenarnya ini kan masuk. Kalau ini kan sudah tinggi, jadi agak sulit datang kan pasti. Memang kalau alat sendiri memang seperti ini. Jadi kita tidak bisa kita sama seperti alat ini sudah tidak bisa kita berdiri terus. Karena ini menempel, ini juga dari batu semua. Menempel ini, jadi dia sudah seperti ini. Dia batu ini sudah menempel. Jadi alat yang sebenarnya seperti ini, jadi sudah tidak bisa kita gunakan. Seperti ini dalam terus diberikan saja di sini ada 3. Nah, itu juga sering itu sering menjadi pertanyaan orang-orang. Orang kan dia Tuhan, ini jelas saja. Enggak sering menjadi pertanyaan beda kalau sudah Tuhan. Oleh pertanyaannya seperti ini sekarang kita tidak bisa menjawab. Kita menjawab karena mereka memberikannya logika. Mereka kan bagaimana percaya. Makanya kalau ada pertanyaan seperti itu mending dihindari. Karena itu tidak akan ada sebuah perkara dalam apalagi mereka yang menjalankan. Kami saja yang sekolah teologi, kami tidak bisa, kami tidak mau tidak diizin untuk kalau ada orang yang jual Katolik itu pertanyaan seperti ini, kami tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa saja menjawab, cuman mereka pasti tidak akan mengatakan. Karena ini bahasanya itu tinggi sekali. Kalau kita menjelaskan bahasanya itu, iya. Terus di dalam gereja ini ada fasilitas yang disediakan itu. Ternyata banyak yang lansia-lansia yang datang ke sini itu mereka tidak hanya suka berdoa. Jadi ketika mereka datang berdoa, mereka langsung membuka foto. Nah, fotonya di mana mas? Sampai-sampai mereka kalau itu kalau dia panggilan kalau nggak layanan dia kembali dia. Nah, jadi tamu-tamu yang datang tidak tahu itu. Mas kalau foto kan, jadi tahu banyak foto.
yang di samping ini ada mural, itu baru dibuat. Terus ada di dalamnya tempat foto semua. Nah, terus kalau misalnya ya satu kali lagi datang lagi bawa rombongan itu buat bisa sendiri bisa. Air kita sekarang bisa, cuman karena rombongannya pelayanan makanya tidak bisa. Ya. Karena dadakan nggak ada ininya. Kalau ada kita nanti siapkan. Nah, terus kalau misalnya sekali bawa rombongan, bawa lingkungan misalnya mau bisa misalnya di rumah, kita kan berangkat dari suku atau dari Jakarta. Ya, kita kan sana suku, bagaimana kita menyediakan lokal. Awal itu saya biasanya kalau ada tamu yang mau bisa, terus mereka sampainya jam 5 siapa dia kan butuh istirahat dari jam 5 sampai jam 7 kan lumayan istirahat. Mereka di situ. Kalau yang berbayar itu kalau mau melakukan rekoleksi misalnya, terus mau tempat tidur bisa. Tapi tempat tidurnya itu masalah. Jadi nggak ada, tapi kita semua gitu. Ada yang menyediakan semua, menyediakan ininya, nah kalau sini nanti kopinya disediakan di situ. Nah, itu biasanya kalau kopi yang di situ biasanya sukarela saja. Jadi bapak ibu buat sendiri mau pakai sebagaimana ya tidak dikasih di situ. Itulah tentang gereja ini. Karena masih kalau dalam saat ini juga lain. Jalan saja mungkin satu-satunya lah. Nah, soalnya gue dari Pasir. Nah, inilah yang saya lihat tadi mereka itu mau. Saya juga pernah di sini pas dijelaskan sama orang tua. Mereka mau membuat muslim lagi. Mereka tidak tahu bagaimana bisa mana. Mereka mau membuat dia orang muslim. Jadi ini kalau pasir pantai ini pasir pantai Serawu, itu pasir putih. Jadi kalau di sana pasirnya dari sana, dari pantai Serawu. Itu jadi pasir yang dipadatkan terus dibentuk dari proses jalan salib ini. Sudah naik. Tapi ini dari segi pantai ini akan terus tahu. Sudah. Nanti nggak tahu bagaimana terus hal ini itu bentuk apa cahaya atau bola-bola api yang bunda Maria itu ada bola api bukan tentang tulisan kami. Ini ada misalnya itu tulisan kami dalam negara politik. Terus ini bangunan ini 12 meter. Gereja ini sebenarnya menghadapkan kenapa? Karena siapapun yang masuk, siapapun yang datang itu masuk sudah mendengarkan berdoa ini, mereka harus berani dari saksi imannya. Karena ini seolah-olah kita siap berlayar. Kita siap berlayar, kita siap saksi iman kita. Karena itu sering ditemui mana-mana kalau kita sebagai orang Katolik takut karena mungkin kita datang di minoritas. Itu juga sering kita tahan sebagai mahasiswa. Nah, karena ketika saya ingin makan, kita makan bareng keluarga. Terus pas mau berdoa kita pikirkan ada nggak ya orang yang saya berdoa atau membuat tanda saya cepat bisa sambil menunggu supaya ada hal seperti itu harus kita tunjukkan karena itu adalah kepercayaan dari umat kita. Nah saya masih dan saya berdoa di asrama. Nah terus pas di asrama itu saya makan dalam saat seperti ini. Nah saya masuk ke nah datang di mobil itu mengasih tahu sama saya bahwa dia itu saya jadi besok lepas aja kalungnya. Besok lepas aja kalung salib. Saya kan nggak tahu apa ya, karena kalau di dalam sama itu berarti kan malu dengan dia.
pemberitaan itu saya rasakan pengalamannya di sini. Jadi ya berbeda masih dalam masa pertama, tetapi pengalaman kerjanya dari sini. Jadi pas itu kami sepedakan kalau komedi di sepeda, saya pakai kalau tadi pas sepeda itu ada anak sekolah ya berpakai berkuda. Jadi pas sepeda dia berbisik sekali. Ternyata ketika kita menggunakan ini mereka mengetahui berarti mereka saya sudah bisa. Jadi kalau dulu saya memakai sari, kalau saya keluarkan itu saya kayak mengira jadi orang saya paling suci, ternyata bukan. Jadi saya belajar makanya itu adalah bagian dari skill kita. Ya pokoknya kita berdoa itu ya kita berani menunjukkan bahwa kita Katolik, kita mengimani Tuhan Yesus sendiri. Nah itu yang sering terjadi. Cuma tidak kenapa tidak membuat nampaknya ke panggil sana supaya kita berani menunjukkan bahwa itu dalam Katolik. Meskipun pada saat itu kita sering sekali sama perusahaan sama kayak di Bunda Maria itu ada tulisan ombak sama ada kapal di tengah. Ombak ini bukan ombak yang tenang tapi ombak bebas yang ingin memecahkan kapal yang ingin membawa balik. Tapi dia tidak pernah kembali karena ada Bunda Maria yang menyertai Islam. Nah itulah gambaran gereja Katolik saat ini seperti kapal itu. Sama juga dengan kehidupan kita sekali dapat bangsa pembinaan saksi yang ada di orang lain. Karena ya Yesus sendiri juga mengatakan kalau ini pasti dihina karena namanya. Tempat yang tidak cuma dihina dialah. Nah itulah gambaran gereja Katolik saat ini. Jadi dimanapun kita berada pasti yang bersyarat iman itu pasti ada. Gereja Katolik itu ada. Jadi seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan tentang refleksi gereja Katolik itu. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Apakah sebagai DPP, apakah sebagai brother, sebagai sekretaris, atau sebagai orang jadi perkenalkan nama saya Denny Evan Nasri. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tapi kalau kuliah itu Madiun, kuliahnya jurusan teologi, tapi bukan untuk Romo, latar tapi saya lebih ke pelayanan menurut Tuhan. Jadi saya guru agama atau tapi ini belum masih ini masih belajar. Saya kalau tahu dari Medan India tidak ada siapa-siapa. Saya kuliah di Madiun juga tidak ada keluarga, tidak ada siapa. Saya cuma berdua sama teman saya dari Medan. Jadi kami kuliah cuma berdua di sini, yang dari sana. Dan kami memilih di sini karena kalau saya sebenarnya karena terpaksa, saya bilang karena terpaksa. Karena basic saya sebenarnya di olahraga, tapi panggilan Tuhan itu lebih kuat. Jadi saya dulu pengennya kuliahnya di Medan karena supaya nggak jauh. Tapi dalam orang tua saya kalau bapak ibu orang-orang itu pasti gengsinya gitu. Nah ya, jadi ketika ditantang, saya ditantang sama bapak saya. Kalau berani, kalau merasa paling hebat, coba keluar dari Sumatera. Nah, tapi mereka kan nggak, orang tua tidak menyetujui kalau saya olahraga. Karena dia memikirkan bagaimana resikonya.
sudah ada tabelnya. Tapi mereka yang mau bisa itu. Nah, pernah saya alami itu, saya ikut di sana sama Romo. Jadi saya, si Romo sama saya. Jadi bertiga di sana, terus sampai di sana ada 3 orang. 3 orang tapi ketiganya orang. Dan mereka itu yang bertiga. Ada yang masuk, ada yang pertama. Jadi yang bisa itu bagaimana sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Makanya saya terus ada juga yang dibunuh itu. Kalau yang dibunuh agak lumayan, cuma tempatnya yang agak keras. Karena kadang-kadang ya kalau mau ngasih tahu seperti ini mereka sedang besok ada lagi. Nah, tapi kan hebatnya dia bisa kasih lorong sana 1 jam itu besok lorong sana. Jadi habis bisa di sini jam 7 dia besok sana. Nah, itu mereka tidak punya beja, mereka tidak punya apa-apa. Tapi mereka semangat. Di situ ada 7 kepala keluarga. Tapi yang tidak bisa mereka tidak pernah mengecewakan orang. Meskipun, nah, jadi kadang-kadang kalau kita manusia itu ada yang salah, meskipun mereka sedikit pas kali kita pasti ada yang salah, tapi mereka tidak pernah ini dikasih tahu. Jadi yang saya itu lebih nyaman kita kasih tahu karena saya ada di sana, saya hidup di sana 4 hari mendalam ini. Dan jarak antara rumah ke rumah itu bukan dekat, bukan kayak di sini, dari sini kan dekat. Karena ada yang 20 menit, 30 menit baru sampai. Bedanya itu karena ada yang sebelumnya mereka tidak punya kampung. Itulah tugas Romo sebenarnya di sini. Makanya ini kan sebagai ini kan gereja sebenarnya penguat perbatasan. Jadi Romo dikasih di sini supaya bisa melayani teman-teman. Ya, karena di sini dari 4 stasiun ini kalau dikumpulkan semua umatnya itu ada sekitar 232. Nah, itu masih itu orang yang punya keluarga. Nah, itu kebanyakan kan setengahnya lansia. Nah, makanya ini ada khusus lansia. Ini kan maksud khusus lansia karena ada 4 lansia itu yang tidak berjalan, terus nggak bisa berdiri dalam. Makanya mereka kalau bisa dijemput, nah, langsung bisa dijemput, setelah bisa pulang lagi, kembalikan lagi. Nah, itulah gereja ini yang perhatiannya seperti itu. Kalau yang kita ke sana itu ada juga misalnya khusus orang tua yang membawa anak kecil bayi. Jadi di dalam gereja ini lansia tidak dilupakan, anak bayi juga bisa. Nah, itu tergantung kebijakan gereja. Karena banyak gereja lain kan kalau anak kecil dipisahkan dulu. Dan nanti pas berkata lah. Nah, kalau Romo ini enggak. Karena kalau mereka keluar berarti mereka tidak mendengarkan saksian Tuhan. Nah, terus mereka itu adalah sebagai pemalis. Dia yang akan mendoakan lansia-lansia itu. Makanya dia walaupun dia nangis jadi makanya berdoa karena kalau supaya dia pas nangis dibawa keluar terus sudah dia malu sekali. Nah, itulah kebijakan orang tua menunjukkan semangat kepada anak. Itulah kalau orang yang sangat jadi apalagi itu satu. Cuma satu. Kita nggak tahu katanya mau apa bulan Agustus. Kita nggak tahu ya harapannya apa sih itu aja. Karena ini kan masih stasi Pak. Ini masih stasi. Kalau ini masih Ponorogo. Itu dari sini ke Ponorogo masih 2 jam. Jadi sebelum gereja yang ini dan gereja yang lagi, makanya dari sana bersama-sama. Jadi dia kasih sinyalin sama sore itu jadi kan kelayakannya kurang karena nggak setiap hari di sini. Nah, makanya dibangun buat pastoran supaya orang ada misalnya ya hari kalau misalkan pernikahan sebenarnya. Jadi pada ini ketika ada pernikahan itu, nah, misalnya ada seorang umat yang mau kita sedang pernikahan, terus romonya itu masih di sana. Nah, kok romo ini ada umat yang mau berikan pernikahan. Oh, oke siap, romo dari sana langsung berangkat. Tapi dengan jarak 2 jam. Jadi dulu romo harus perjalanan dia bahkan romo bilang nggak usah kita balik aja karena yang ini sudah jadi dia ditanyakan yang seperti itu karena caranya kan
kalau di sini kan ya lumayan lah, walaupun masih ada yang sapi supaya apa yang dilakukan iman anak cucu kita yang berkualitas, apakah sekolah minggu atau sekolah kerja atau sekolah. Kalau sekolah Katolik itu lah, jadi sekolah Katolik, Universitas Katolik lah. Kalau sekolah minggu ada, itu tidak ada sekolah. Nah, terus kalau yang di biasanya itu kan ada konten yang benar. Nah, itu mereka ngajak melakukan kegiatan rumah. Misalnya kayak pas bulan November kemarin, ada mereka melakukan berbagai itu. Meskipun mereka belum langsung ada banyak tahu artinya apa sebenarnya. Pembinaannya. Tapi yang kata pembinaan itu tidak banyak. Karena mereka juga sama dosennya langsung ke sekolahnya di luar sana. Mereka mau siapa yang saya dengar itu ada teman-teman yang di sana. Kalau di sekolah SMA, maka di negeri atau di sekolah yang lain. Dan kadang-kadang ini kucingkan. Dan biasa selama banyak yang Surabaya, Jogja, Solo, Semarang. Itu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau misalnya ada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kita itu Jumat sebelum jam 6 sore, kalau Sabtu itu jam 8. Ini seharian. Jadi itu tetap ada. Sabtu jam 7. Kalau mau foto, tetap. Oke, terima kasih banyak kepada